Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Desiana Rohmawatul Safitri dengan NIM 200101040588. Baiklah, dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan sebagai tugas akhir yang diberikan oleh Bapak Mursalin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baiklah, saya akan menjawabkan pertanyaan yang pertama. Dalam konteks kebudayaan, mengapa Islam yang dibawa oleh bangsa Arab mampu beradaptasi dengan budaya selain Arab? Dan perpaduan dua kebudayaan itu mampu mengembangkan sebuah peradaban yang maju. Pada masa Khulafaur Rasyidin, terjadi perluasan wilayah khususnya bekas dinasti Sasanid. Dan Khulafaur Rasyidin mampu menaklukkan dinasti Sasanid. Dari situ terjadi kontak kebudayaan antara Arab Islam dan Sasanid Romawi. Pengaruh kebudayaan dinasti Sasanid terbentang jauh melebihi batas-batas wilayah kekaisaran dan bahkan menjangkau sampai Eropa Barat, Afrika, Tiongkok, dan India, serta berperan penting dalam pembentukan seni abad pertengahan di Eropa dan Asia. Pengaruh tersebut terus terbawa ke masa awal perkembangan dunia Islam. Banyak hal yang kemudian dikenal sebagai kebudayaan, arsitektur, dan penulisan Islam, serta berbagai keahlian lainnya. Dinasti Sasanid memiliki warisan abadi pada periode Umayyah. Di satu sisi, kelanjutan dari teknik arsitek tertentu seperti produksi sutra, piring, dan plesteran. Dapat dilihat pada gambar, bukti bahwa wilayah tersebut menghasilkan sutra berkualitas tinggi selama periode Islam awal, seperti yang ditunjukkan oleh atribusi yang disebut Sutra Marwan ke pusat-pusat di Asia Tengah. Pada gambar selanjutnya, di mana produksi tampaknya terus berlanjut adalah piring perak. Terbukti dalam kesamaan antara contoh-contoh Sasanian akhir dan Islam awal. Gambar selanjutnya yaitu Kusur Umayyah atau Istana Gurun, dihiasi dengan motif seperti yang ditemukan di kediaman Kerajaan Sasan yang terletak di Ctesifon. Gambar selanjutnya yaitu dirham. Produksi dirham gaya Sasania jauh ke dalam periode Islam, akhirnya dengan tambahan bahasa Arab, menunjukkan upaya Bani Umayyah untuk mengekspresikan legitimasi mereka melalui apropriasi sistem budaya visual yang lebih tua. Jadi dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kontak budaya dan adanya percampuran budaya antara budaya Arab Islam dan budaya dinasti Sasanid Romawi, sehingga peradaban Islam semakin kaya dengan budaya-budaya setempat. Hal tersebut terjadi hingga periode dinasti Umayyah dan puncak peradaban Islam yaitu pada masa dinasti Abbasiyah. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan mengapa pasca abad 11 peradaban Islam cenderung merosot. Ada beberapa faktor penyebab kemunduran peradaban Islam pada abad 11 tersebut. Yang pertama yaitu faktor ekologis dan alami, yaitu kondisi tanah di mana negara-negara Islam berada adalah gersang, sehingga penduduknya tidak terkonsentrasi pada suatu kawasan tertentu. Antara tahun 1066 hingga 1072, di Mesir terjadi penceklik disebabkan oleh rusaknya pertanian mereka. Demikian pula di tahun 1347 hingga 1349 terjadi wabah penyakit yang mematikan di Mesir, Syria, dan Irak. Letak geografis yang rentan terhadap serangan musuh, Irak, Syria, Mesir merupakan target serangan luar yang terus-menerus, sebab letak kawasan itu berada di antara barat dan timur, dan sewaktu-waktu bisa menjadi target invasi pihak luar. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang berperan dalam kejatuhan peradaban Islam adalah Perang Salib, yang terjadi dari 1096 hingga 1270, dan serangan Mongol dari tahun 1220 hingga 1300. Perang Salib menurut Bernard Lewis pada dasarnya merupakan pengalaman pertama imperialisme Barat yang ekspansionis yang dimotivasi oleh tujuan materi dengan menggunakan agama sebagai medium psikologinya. Sedangkan tentara Mongol
menyerang negara-negara Islam di timur seperti Samarkand, Bukhara, dan Khawarizm. Dilanjutkan ke Persia tahun 1220 hingga 1221. Pada tahun 1258, Mongol berhasil merebut Baghdad dan diikuti dengan serangan ke Syria dan Mesir. Dengan serangan Mongol, maka kekhalifahan Abbasiyah berakhir. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang terakhir, apakah peradaban Islam mempengaruhi perkembangan ilmu matematika? Jelaskan seperti apa pengaruhnya. Pada saat pemerintahan Harun al-Rashid dan al-Ma'mun, peradaban Islam mengalami kemajuan ilmu pengetahuan, sains, dan budaya yang sangat pesat. Setelah berdirinya Bait al-Hikmah pada tahun 750 hingga 1258, yang merupakan pusat studi perpustakaan sekaligus universitas terbesar di dunia pada waktu itu. Sehingga dapat dikatakan tidak ada peradaban lain di muka bumi ini yang dapat menandingi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan melebihi peradaban manapun pada masa itu. Melalui peradaban inilah muncul ilmuwan-ilmuwan muslim yang banyak memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan, salah satunya ilmu matematika. Kontribusi Islam dalam bidang ilmu matematika dapat kita lihat dari penemuan matematikawan muslim seperti Al-Khawarizmi, Umal Al-Khayyam, dan lain-lain. Al-Khawarizmi merupakan ilmuwan muslim yang sangat berjasa dalam perkembangan ilmu matematika. Dia adalah orang yang menemukan angka 0 dan mengumumkan penggunaannya yang lebih efisien, sehingga dapat membantu dalam sistem biner yang digunakan dalam pengoperasian komputer pada saat ini. Selain itu, dia juga memberikan dampak yang besar dalam penemuan ilmu aljabarnya yang ditulisnya dalam buku berjudul Al-Jabar wa Al-Muqabbalah. Matematikawan muslim selanjutnya yaitu Al-Kindi. Al-Kindi telah menulis hampir seluruh ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat itu. Tetapi di antara sekian banyak ilmu, ia sangat menghargai matematika. Hal ini disebabkan karena matematika bagi Al-Kindi adalah mukaddimah bagi siapa saja yang ingin mempelajari filsafat. Matematikawan muslim selanjutnya yaitu Al-Karaji. Al-Karaji dianggap sebagai ahli matematika terkemuka, sebagai orang pertama yang membebaskan aljabar dari operasi geometris yang merupakan produk aritmatika Yunani, dan menggantikannya dengan jenis operasi yang merupakan inti dari aljabar pada saat ini. Beberapa fakta di atas merupakan bukti bahwa kontribusi peradaban Islam terhadap kemajuan ilmu matematika sangat besar. Dalam penciptaan berbagai macam cabang matematika pada abad pertengahan diantaranya adalah kalkulus, aljabar, induksi matematika, trigonometri, logaritma, sejarah angka, serta penemuan dan penggunaan angka 0. Kemudian hal ini juga dapat memberikan kita wawasan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan tidak hanya terdapat di barat saja, dan peradaban Islam seperti pada masa Abbasiyah, ilmu pengetahuan sudah berkembang dengan sangat baik. Mungkin itu jawaban dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.